hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana ya huddar. Orang yang terbaik di antara kamu di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara kamu di masa Islam kalau mereka paham tentang keislaman. Nah, karenanya hendaknya kita sadari bahwa dunia itu manis dan menggiurkan, manis dan hijau. Dan Allah menugaskan kita di dunia ini sebagai khalifahnya, sebagai mandataris pelaksana aturan-aturan Allah. Karenanya takutlah kamu terhadap dunia, jangan sewenang-wenang. Takutlah kamu terhadap wanita, bahwa bencana dan fitnah yang terjadi pada Bani Israel terdahulu adalah pada wanita yang mereka tidak bisa memperlakukannya sebagaimana yang diatur, digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini menekankan tentang kehati-hatian kita terhadap bujuk rayu dunia yang manis itu, dan agar kita tidak condong kepada wanita yang terlalu besar, yang sehingga bisa menyelewengkan kita dari fitnahnya. Karena keduanya ini, dunia dan wanita, adalah penyebab datangnya fitnah dan bencana bagi umat manusia. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari fitnatud dunia dan juga fitnatun nisa, fitnah dunia dan fitnah perempuan. Hadis yang ketiga atau nomor 71 dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu dalam doa yang beliau minta kepada Allah, yang beliau ajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah, yang bunyinya Rasulullah bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu hidayah, al-huda, wa tuqa, ketakwaan, wal afaf, kesucian, sikap iffah, menjaga harga diri kita, wal ghina, dan kecukupan. Doa yang pendek tapi begitu padat, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu hidayah, huda, at-tuqa, ketakwaan, al-afaf, iffah, kesucian diri, dari perilaku yang tidak baik, dari sifat-sifat yang tidak baik, wal ghina, dan kecukupan dalam kehidupan kita. Nah, hendaknya
doa yang pendek dan padat ini selalu kita bisa biasakan diri kita. Selepas sholat kita minta kepada Allah, ya, pendek, padat, dan menjadi kebutuhan kita, yaitu hidayah, ketakwaan, sikap ifa, kesucian diri, dan ghina, kecukupan dari segala kebutuhan kita. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian hadis yang keempat atau nomor urut 72 dari kitab Riyadhus Shalihin dari Abi Turaif Ali bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyatit taqwa. Barang siapa yang sudah bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melihat ada yang lebih mendekati kepada yang lebih takwa, ya, falyatit taqwa, hendaknya yang dia lakukan adalah yang mendekati kepada ketakwaan itu. Misalnya, seseorang sudah bersumpah dia akan menolong seseorang yang membutuhkan. Ya, seseorang yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Ternyata ada datang kepadanya, ya, salah satu di antara familinya yang membutuhkan itu. Itu kan lebih atqa, sebab menolong seseorang yang membutuhkan, apalagi dia adalah famili, maka ya ada dua kebaikannya. Menolongnya karena orang itu membutuhkan, yang kedua karena orang itu adalah keluarga dekatnya. Maka yang dia lakukan adalah yang lebih takwa, ya, yang lebih taat. Orang yang membutuhkan, yang diberikan, yang juga dari kalangan famili dia, ya. Sehingga dia memilih yang lebih mendekati pada ketakwaan, yang lebih urgen daripada yang diniatkan pertama. Ya, hendaknya begitulah kita ketika akan melakukan sesuatu, sudah meniatkan sesuatu, lalu ada yang lebih urgen, lebih mendekati kepada ketakwaan, maka yang kita lakukan adalah yang lebih mendekati kepada ketakwaan itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kelima atau nomor 73 dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada. Kata sahabat tadi, aku dengar Rasulullah berkhutbah pada haji wada. Kata beliau, faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha
bertakwalah, takutlah kepada Allah. Wasallu khamsakum, lakukanlah salat 5 waktu. Wasumu syahrakum, puasalah bulan Ramadan yang menjadi puasa wajib bagi kamu. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat hartamu. Wa ati'u umara'akum, taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Kata Rasulullah selanjutnya, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga Tuhanmu. Subhanallah, ini isi pidato Rasulullah pada Haji Wada yang mengingatkan agar pertama kita bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, sholat 5 waktu kita jaga. Yang ketiga, puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang keempat, zakat harta yang jadi kewajiban kita untuk mengeluarkannya. Yang berikutnya, taat kepada pemimpin kita. Rasulullah menyebutkan, ittaqullaha, taatlah kepada Allah, takwalah kepadanya. Wasallu khamsakum, salatlah salat 5 waktu. Wasumu syahrakum, puasalah di bulan Ramadan yang merupakan puasa wajib. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kita. Dan yang terakhir, wa ati'u umara'akum, taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Tentu taat kepada pemimpin ini bersyarat, selagi dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita taat kepada pemimpin itu. Pada hakikatnya ketika kita taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita taat pada hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaikan kewajiban-kewajiban ini, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga. Kita perlu ingatkan kepada saudara-saudara kita, famili kita, tentang betapa pentingnya ketakwaan itu, betapa pentingnya komitmen pada sholat 5 waktu, betapa pentingnya komitmen pada puasa Ramadan yang wajib sebulan, betapa pentingnya kita mengeluarkan zakat-zakat harta kita, dan betapa pentingnya kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah hal itu akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Tirmizi. Dengan demikian maka selesailah ayat-ayat yang terkait dengan ketakwaan dan juga hadis-hadis yang menjelaskan betapa pentingnya ketakwaan itu. Rasa takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan rasa takwa, rasa takut ke dalam hati kita, sehingga kita akan terdorong terus untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya seluruhnya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal